sebagai tambahan ibadah kita di pagi hari yang mulia ini. Insyaallah kita akan teruskan dengan kajian-kajian kita yang insyaallah akan mampu mengingatkan kita dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin serta ridha Allah Subhanahu wa taala kita sudah selesai melaksanakan tugas dan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam hal kebaikan ini yang akan mampu memberikan kita keselamatan untuk dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kajian-kajian ilmu ini tidak hanya di bulan suci Ramadan saja, akan tetapi sangatlah indah apabila hidup ini selalu disertai dengan kajian-kajian ilmu. Saya katakan, setinggi apapun ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, bisa jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku, ibadah kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Seluruh pegangan kita bagaimanapun, mau ibadah apa yang kita lakukan atau pekerjaan apapun yang kita lakukan, tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka tipis harapan kita pekerjaan itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Maka sumber segala sesuatu daripada amal soleh kita ini adalah ilmu pengetahuan. Wa kullu man bighairi ilmin yu'man amaluhu mardudatun la tuqbal. Dan tiap-tiap seluruh amal itu tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, amaluhu mardudatun la tuqbal, amalannya itu adalah ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama, bukan saja di bulan suci Ramadan, tetapi di lain atau di luar bulan suci Ramadan, hendaknya ilmu pengetahuan itu adalah sangat-sangat dianjurkan, sangat-sangat kita butuh. Setidak-tidaknya sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda baginda Rasul, kun aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an wa la takunil khamis fatahlik. Rasul menyatakan, kun, katakanlah olehmu, kun aliman, jadikanlah dirimu, sabda baginda Rasul, aliman, orang yang alim, orang yang mengetahui. Mampu tidak kita jadikan diri kita orang yang alim? Kenapa orang bisa alim, kenapa saya tidak? Pikiran kita seperti itu. Kenapa orang bisa, kenapa saya tidak? Nah ini, kok orang bisa mengetahui, orang bisa berbuat baik, orang bisa beramal saleh, bersedekah, orang bisa berpuasa di bulan suci Ramadan, kenapa saya tidak? Artinya kita tanya diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau kita tahu diri kita serba kekurangan, kenapa kita tidak berlomba-lomba
orang bisa berbuat amal soleh. Nah, setidak-tidaknya kita berpikir pada diri kita sendiri, kenapa saya tidak bisa seperti orang itu? Itu contoh atau tamsil bagi kita semua. Kita jadikan diri kita orang yang alim. Kita harus bisa berbuat, bisa beramal soleh, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Allah muta'alliman, belum kita bisa menjadi orang yang alim, belum kita bisa menjadi orang yang bisa muta'alliman, kita tuntutlah itu, kita cari bagaimana caranya, bagaimana dasarnya sehingga dia bisa muta'allim. Kita harus mau menjadi orang yang belajar. Hadirin, saya hanya sekedar berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Saya sampai saat ini, seandainya ada yang tidak ada kewajiban kita, mau lagi saya menuntut ilmu. Saya iri melihat orang sampai luar negeri. Saya iri melihat orang yang menguasai ilmu pengetahuan, bisa sampai ke Yaman, Yordania, Maroko, Mesir. Saya iri. Kenapa? Dalam segi ilmu boleh kita iri, saking kita mau namanya belajar. Karena duduk sesaat saja, kalau kita niat belajar, lebih besar daripada ibadah satu malam suntuk, 1 jam, 10 menit, 20 menit kita duduk untuk belajar, itu lebih besar daripada ibadah semalam suntuk. Itulah fadilah daripada orang yang belajar. Maka kalau kita niat belajar, ghufirallahu qabla an yakhtuwa, diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melangkah, sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam tuntunan, itu namanya syahid. Allah muhibban, Allah mustami'an. Belum kita bisa belajar, belum kita bisa jadi orang yang alim, belum bisa kita mau belajar. Allah mustami'an, kita jadikan diri kita yang ketiga. Apa yang ketiga? Kita harus mendengar, mau mendengar arahan, mau mendengar kebaikan, mau mendengarkan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu namanya mustami', orang yang mau mendengar. Kita dengar saja, mendengar saja sudah ada barokahnya. Nah, berhadapan kita dengan orang yang alim, berhadapan kita dengan orang yang cerdik pandai, nah itu semuanya ibadah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alim belum, muta'allim belum, mustami' belum. Yang keempat, apa yang keempat? Muhibban. Apa muhibban? Harus kita menjadi orang yang cinta, mau menjadi orang yang cinta. Cinta kepada mana? Cinta kepada siapa? Cinta kepada ilmu pengetahuan. Kalau kita cinta, kita berbeda. Lihat yang lebih indah, cinta kita, ya. Lihat yang lebih bagus, rasa cinta kita boleh, tapi sesuai pada tempatnya. Bihasabil maqam, sesuai pada tempatnya kita cinta. Silahkan kita hiasi dengan rasa cinta. Nah, kalau kita cinta kepada ilmu pengetahuan, inilah inti daripada kehidupan. Cinta kepada ilmu pengetahuan. Jangan pernah kita merasa tidak cinta dengan ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita dan untuk menopang kehidupan kita. Kalau kita tidak berilmu, na'udzubillah, kita tidak tahu halal haram, kita tidak tahu sah batal dan lain sebagainya. Cara wudhu kita belum tentu benar, cara istinja kita belum tentu benar. Maka sesungguhnya
ilmu adalah penopang segala-galanya. Mudah-mudahan dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kita selamat kehidupan kita. Dan jangan sekali-sekali kita jadikan diri kita yang kelima. Apa yang kelima? Menjadi orang pandai tak mau, belajar tak mau, mendengarkan tidak mau, cinta pun tidak sama sekali. Fatahlik. Yang kelima adalah binasa kita, hancur kita, diazab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kelima. Maka mudah-mudahan na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, jangan kita menjadi orang yang kelima. Mudah-mudahan yang empat perkara ini mampu kita amalkan. Menjadi orang yang mau belajar, orang yang alim, orang yang pintar. Setidak-tidaknya kita bisa mendengarkan kebaikan, setidak-tidaknya kita juga merasa cinta dengan kebaikan. Demikian, mudah-mudahan ada berkah dan manfaat bagi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.